ada hadas yang kecil, hadas yang besar. Nah, ini sering kita dengar. Jadi kalau ada seseorang ingin sholat, ingin umrah dan ibadah, maka dia harus suci. Kita akan melihat sedikit fenomena sejarah baginda Rasulullah ketika berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perjalanan Nabi kita, bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu Rasulullah Nabi kita itu sebelum Isra, beliau mengalami check up. Check up ini artinya mengalami proses pembersihan. Ada dua pendapat riwayat. Yang pertama, saat sebelum Rasulullah berangkat Isra, Nabi mengalami pembersihan secara menyeluruh, atau Nabi disucikan secara menyeluruh pada saat umur beliau masih 6 tahun. Kemudian ada riwayat yang lain, sebelum Nabi Isra, Nabi mengalami check up. Seluruh badan tubuh beliau itu dibersihkan oleh malaikat Jibril pada umur 51 tahun, saat sebelum beliau berangkat Isra Mi'raj. Saya ingin katakan bahwa pertanyaannya, mengapa sebelum Nabi bertemu Allah, Nabi yang sudah suci, Nabi yang hatinya sudah bersih, Nabi yang diakui oleh orang Makkah, orang yang jujur, Al-Amin, kenapa harus disucikan kembali oleh malaikat Jibril? Ini tentu menjadi pertanyaan besar, bahwa bertemu dengan Allah itu kaedahnya tidak dapat kita berjumpa kalau kita itu kotor. Nah, dari perjalanan Rasulullah ini kita tahu bahwa Rasulullah berangkat Isra, yang kita tahu beliau tak ada penyakit hati, tapi hati beliau itu disucikan kembali oleh Jibril alaihissalam. Ada orang bertanya, kenapa Rasulullah dibersihkan hatinya, sifatnya? Itu jawabannya, setiap manusia punya tempat sombong, punya tempat dengki, punya wadah hasud, punya wadah iri. Setiap manusia, bahkan para nabi juga punya tempat itu. Namun bedanya, para nabi punya tempat tak ada isi. Kalau kita tempat ada, isi penuh. Nah, ini dia. Jadi saya ulangi lagi, Allah menganugerahkan sifat kepada seluruh manusia itu ada tempat sombong, tempat dengki, tempat hasud. Bedanya dengan kita itu, kalau para nabi tempatnya ada, isinya tak ada. Maka oleh karena itu kaum muslimin, perjalanan baginda Rasul ini menjadi kaedah bagi hidup kita. Kalau ingin bertemu dengan Allah, itu harus suci, harus membersihkan diri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bertemu Allah dengan membersihkan diri? Nah, Al-Imam Al-Ghazali memberi jawabannya, ada 4. Kalau ini bersih, insya Allah bisa bertemu dengan Allah. Karena tak ada nikmat yang selain nikmat bertemu dengan Allah itu yang melebihi nikmat yang lainnya, tak ada. Siapa yang ingin masuk surga tanpa bertemu Allah? Tentu tak ada yang mau. Andai ada pertanyaan, siapa yang ingin bertemu Allah tanpa masuk surga? Niscaya semua orang mau. Nah, sekarang banyak orang mengaku diri hamba Allah,
tapi tidak secara otomatis Allah mengakui hamba. Apa secara otomatis kita berdoa, ya Allah saya hambamu, apa lantas Allah mengakui, iya sudah saya akui kamu hamba saya? Tidak. Bahkan saya sendiri hamba yang hina di sisinya, belum tentu juga besok masuk surga. Belum tentu juga besok kita bertemu dengan Allah. Nah, jadi tema kita malam ini, bagaimana cara bertemu dengan Allah dengan mengobati diri dengan beberapa ramuan yang nanti akan diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kalau ingin bertemu Allah itu tentu kita harus hilangkan terlebih dahulu kotor-kotor dalam diri yang bersifat hadas besar, hadas kecil. Mohon maaf, seperti kencing, ya, BAB, adanya tai cicak dan kotoran-kotoran yang lain pada tubuh, itu hilangkan dulu. Allah tak mau bertemu dengan kita kalau itu masih ada. Hadas besar seperti apa? Seperti haid, nifas, junub dan seterusnya. Kalau itu masih ada, niscaya Allah tak mau bertemu dengan kita. Nah, saya rasa mungkin yang pertama ini sudah selalu kita lakukan. Selalu berwudu. Maka kata Rasulullah, al-wudu'u syartul iman. Wudu itu adalah bahagian dari iman. Orang kalau sering berwudu, niscaya dia punya iman dalam hatinya. Orang kalau tak pernah berwudu, niscaya dia tak punya iman dalam hatinya. Apa yang terjadi kalau orang tak punya iman? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan. Allah berfirman, siapapun yang tak mau mengingatku, atau bahasa lainnya iman tak ada, fa inna lahu ma'isyatan dankan, sungguh ia akan mendapati kehidupan yang dangkan. Dangkan itu sempit. Bahasa Indonesia stres. Saya teringat dulu itu waktu almarhum abang kandung saya, mungkin saya pernah cerita di majelis ini, ketika masa Covid itu saya bertanya, apa yang menyebabkan, apakah banyak orang yang mati karena Covid? Kata almarhum abang saya, tidak. Karena abang saya ini dokter spesialis penyakit dalam. Yang banyak membuat orang mati dalam kasus 2 tahun Covid selama yang lalu itu, bukan orang mati karena Covid, tapi orang mati karena stres mengingat Covid. Sehingga kompilasi, timbul penyakit jantung, gula naik, DM naik. Itu bukan saya yang bilang itu. Yang mengatakan itu almarhum abang saya sendiri, Dr. Taufik Muhyiddin Wali. Jadi saya menangkap ketika almarhum abang saya katakan itu, saya menangkap ada ternyata memang 1400 tahun yang lalu Allah sudah memberi indikasi itu, bahwa siapa yang tak mau mengingatku fa inna lahu ma'isyatan dankan, hidupnya sempit. Kenapa sempit? Iman tak ada. Kenapa iman tak ada? Kesucian diri tak ada. Nah, ini sumbernya. Sumber seluruh masalah jiwa manusia ada pada kesucian. Nah, ini sepintar-pintarnya orang, kalau hati itu busuk, tetap kepintarannya itu akan membuat kezaliman bagi orang lain. Apa kurang orang pintar di Indonesia? Banyak. B.J. Habibie orang pintar. Semua banyak orang pintar di Indonesia. Kenapa Indonesia seperti ini keadaannya? Sumbernya bukan pada orang pintar, pada kurang bersih hatinya. Baik, yang pertama tadi kita sudah jawab, kita sudah berikan penjelasan bahwa kalau ingin bertemu dengan Allah, baik di dunia atau di akhirat nanti, bersihkan terlebih dahulu dari hadas kecil, hadas besar. Man kadang-kadang mana orang bu, di urang najid hadas kecil, hadas besar, nyan
Lagi biasa mengenai hadas besar berarti mana junub belum nak. Hadas kecil ya berwuduk ke mana? Apa semua diakui atau semua diterima oleh Allah wuduk kita? Mandi junub kita? Tidak semua. Karena Rasulullah punya sahabat bernama Muaz bin Jabal. Beliau pernah berkata, al-ilmu imamul amal. Amal kita itu tergantung pada ilmu yang kita punya. Kalau beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudatun lam tuqbal, ditolak. Ini contoh kecil. Ada orang mandi junub, kulahnya tidak sampai 2 kulah atau tak sampai 215 liter, punya bahasa liter, atau tidak sampai kepada 1/4 hasta dalamnya, sisi lebarnya, sisi panjangnya. Dia mandi junub. Saat mandi junub, lalu air bekas junub masuk lagi ke dalam. Ini sah atau tidak ini? Ini diperhatikan baik-baik. Kalau ini tidak diperhatikan, maka niscaya proses pembersihan diri walaupun sudah bersih tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ulangi lagi, ini pesan sahabat Nabi, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Pemimpinnya salah, amal pun akan salah. Maka mari kita belajar lagi lebih dalam tentang taharah atau fikih taharah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali memberi obat atau memberi cara membersihkan mode yang kedua. Apa itu? Menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Ini sangat perlu. Sumber-sumber dosa itu muncul dari anggota 7, kata Imam Ghazali. Apa itu? 1, mata. 2, telinga. Kemudian kaki. 3, tangan. 4, perut. 5, hidung. 6, mulut. 7. Ini sumber dosa. Dari sini bisa keluar dosa. Dari hidung pakai dosa menunggu. Ya, menghirup segala sesuatu yang bukan hak kita. Ini dia. Hidung. Telinga biasanya sering mendengar gosip, sering mendengar orang sedang memfitnah orang lain. Ini sumber dosa, kata Imam Ghazali. Saya ulangi lagi. Hidung, mulut, telinga, mata, perut, tangan, kaki. Semua itu berasal dari mana? Hati. Kalau ini bersih, tangan bersih, kaki bersih, mata bersih, sini bersih. Semua orang punya tangan sehat. Alhamdulillah hari ini, malam ini Allah masih memberikan tangan kita sehat. Tidak ada yang cacat. Mohon maaf, mungkin ada yang cacat. Kaki sehat, badan sehat, mata sehat, semua sehat. Waktu cek ke dokter juga sehat. DM insyaAllah stabil, semua stabil. Kehidupan di rumah pun stabil, semua stabil. Tapi kalau hati tak stabil, ada yang hana stabil, ada yang stabil benar, juga hana stabil. Maka nenek-nenek kita dulu bilang lidah tak bertulang. Apa maksud lidah tak bertulang? Dari lidah ini bisa keluar fitnah, hinaan, dan macam-macam. Bagaimana kata Imam Ghazali? Kalau hadas kecil sudah tahu ilmunya, cara menghilangkannya, hadas besar sudah, maka membersihkan metode yang kedua, hilangkan dosa dari anggota 7. Saya rasa ini sulit sekali. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Sulit sekali. Kecuali tanya lamutun ni guys, yang baru yang kita jaga tu. Lamutun dan kita juga guna agak banyak je. Ya. Kita pakai jambu sabung kan.
dia lampuh ha? Dah tu gunung nyan je dah nyo je jagam tu. Tapi kalau hidup di kota ini sulit sekali. Bisa jaga ini tapi tak bisa jaga mata. Bisa jaga mata tapi tak bisa jaga mulut. Dan memang begitulah keadaan akhir dunia kita yang tak lama lagi ini. Memang Rasulullah sejak dulu sudah bersabda bahwa kiamat itu, tanda kiamat akan muncul kalau kalian sudah masuk di masa yang disebut zaman tadhiral fitan. Jelaslah sudah fitnah di depan mata kalian. Kalau itu sudah muncul, maka kiamat itu tak lama lagi. Coba lihat, di negeri manakah di dunia ini yang keadilan itu mutlak 100% berjalan di negaranya? Tak ada lagi. Amerika tak ada keadilan. Coba lihat, adakah negeri yang 100% mutlak keadilan itu berdiri? Tak ada. Bahkan kota suci Mekah saja, Madinah, itu sudah dikotori oleh fitnah-fitnah. Dulu ada kisah itu, pernah dengar kisah Juhaimah? Tahun berapa itu kalau tak salah saya? Entah tahun 18 sekian, entah 1908 sekian. Juhaimah yang mencoba mengotori kota suci Makkah. Dia masuk ke kota Makkah dengan dilindungi oleh puluhan tentaranya. Lalu dia memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi. Itu kota suci Mekah yang keadaan sudah tercemari oleh orang-orang seperti itu. Apalagi kita, pulang-pulang di Aceh. Maka gabuklah mendung-murunglah di Mekah, ya. Dia letakkan itu prajurit Juhaimah itu di setiap menara Masjidil Haram. Maka ditembaki semua jamaah haji. Coba baca berita itu di Google, ada itu. Ditembaki semua jamaah haji, termasuk tentara Arab Saudi saat itu yang mencoba menangkapnya. Juga beberapa orang mati. Apa yang terjadi? Bersimbah darah Masjidil Haram. Berdarah semua. Darah itu kan najis. Dari mana munculnya? Ya dari orang yang najis seperti Juhaimah itu. Nah, saya ingin katakan bahwa di era globalisasi yang begitu luas hari ini, kita hidup di akhir zaman yang sejak dulu Nabi sudah katakan, kalian itu hidup yang tak lama lagi akan turun Imam Mahdi. Apa tandanya? Tadhiral fitanu. Akan muncul fitnah. Ya, ini dia. Jadi oleh karenanya, maka sungguhlah sulit kalau kita menjaga 7 anggota ini. Tapi kalau kita berusaha, insya-Allah kita bisa menjaganya. Tiba tulis memang dia tak pakai HP. Kena dah kalau berita kata kalau ni lain. Tiba cara. Mandum jino ba HP ni. Ya kena do burger ba HP. Ya do lontong ba HP. Ya do ba HP. Bahkan naurun kawin lah HP ni sih. Lintu ini Mekah. Daerah baru ini dia cek. Kakak dah jungat. Kalau terima nikah nang HP live. Nah, itu dia. Jadi jamaah dirahmati Allah. Oleh karenanya, mari sama-sama, termasuk saya sendiri hamba yang hina ini, kita jagalah 7 anggota kita. Kalau itu mulai dari hidup ini kita tak jaga, termasuk saya ini nasihat bagi saya juga. Kalau itu kita tak jaga selama hidup di dunia, bagaimana esok kita bertemu dengan Allah? Kalau kita bisa jaga mata, sungguh besok bertemu Allah, mata kita tak buta. Kalau kita bisa menjaga kaki, sungguh kaki besok kita bertemu dengan Allah tidak pincang. Kalau kita bisa menjaga tangan, sungguh besok bertemu Allah, tangan kita tidak buntu. Nah, sekarang kita tinggal pilih, karena hidup di dunia ini, hidup yang menentukan 9 alam seterusnya. Masih panjang perjalanan kita. Alhamdulillah kita sudah selamat di alam rahim. Sudah selamat. Sekarang alam dunia.
Setelah alam dunia kita mau ke mana? Masih ada perjalanan, kita hidup kembali nanti di alam barzakh. Setelah alam barzakh kita kemana lagi? Hidup lagi di alam yang disebut alam yaumul qiyamah. Huru-hara, meletus gunung, matahari meletus dan seterusnya. Setelah alam kiamah kita hidup kembali, hidup di alam yang apa? Alam mahsyar. Setelah alam mahsyar kita melihat matahari di atas kepala dan seterusnya. Semua manusia hidup di alam apa lagi? Alam mizan. Setelah alam mizan, alam apa lagi kita hidup? Alam siratal mustaqim. Setelah alam, wah panjang sekali itu. Lantas di mana penentuan baik dan buruknya untuk alam yang setelah kita hidup itu? Di dunia. Kalau di sini baik, barzakh baik, mizan baik, siratal mustaqim baik, insyaallah dalam surga. Kalau di sini tak baik, alam barzakh tak baik, yaumul qiyamah tak baik, mahsyar tak baik, mizan tak baik, siratal mustaqim tak baik, masuk ke dalam neraka. Nah, saya bacakan ayat. Yang bahayanya begini. Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama' ilal ardi thumma ya'ruju ilayya fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ketika Allah, di sisi Allah itu satu hari, manusia 1000 tahun. Syekh Ahmad Sawi dalam kitab Hasyiah Sawi pernah berkata, ketika nanti kita hidup di alam mahsyar itu hitungannya satu hari, tapi di alam kita 1000 tahun. 1000 tahun. Di kitanya umur pada 60 tahun, 70 tahun kami ingat. Man di alam mahsyar 1000 tahun. Pada orang-orangku wallahu alam ya Allah. Nah, begitu panjang masih. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali menyarankan kepada kita, kalau sudah bersih hadas kecil, sudah bersih hadas besar, mari kita bersihkan anggota 7 daripada segala dosa. Yang ketiga, ini lebih naik tingkat sedikit, menyucikan hati daripada segala perangai yang kejahatan dan daripada sifat yang kecelaan, seperti sifat riya, ya, kemudian takabur, hasud, dengki. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Sifat dengki itu dapat memakan pahala. Ini hati-hati ni. Ternyata ada semua yang isya katanya, tahu kampung, tak ada orang kampung. Dengan tak tubi dua sifat dengki, yang semua isya penuh nali ya. Gaduh je. Duduk solat isya, habis solat isya, solat sunnah isya. Setelah solat sunnah isya berzikir, berdoa. Pulang dari situ teman ajak ngopi, kita duduk ngopi bersama teman. Lalu ada sifat takabur saat kita berdialog dan seterusnya, berbincang-bincang. Ada sifat dengki, maka ingat itu solat isya tadi hilang. Tuh begah yang buah bibi. Bukan saya yang bilang. Rasulullah sendiri bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat. Dengki itu bisa memakan pahala. Wah, bahaya sekali. Maka kalau sudah suci daripada dosa dari anggota 7, naik tingkat. Bersihkan hati dari segala sifat-sifat yang mungkar. Apa contohnya? Riya. Riya itu pamer, namuh tak peduk inawa. Kadang nak cerita kalau rina kan, jilbab lagi nyawa lagi, hana putun miu, kena namuh no ke obino. Biasa aja benar. Yang biasa bak kanduri kondangan urung mengkawin itu pamer. Saya enggak pamer Tengku, tapi itu mengundang orang untuk dengki. Itu kan ada dosa lagi. Tengku, saya betul-betul enggak pamer. Saya bawa mobil mewah memang di rumah teman saya, enggak pamer. Tapi itu mengundang orang mengeluarkan sifat dengki. Ini bahaya. Ya. Itu hati-hati sekali. Riya, hasud, ujub,
Ghadab itu marah. Ini marah termasuk sifat yang membuat hati orang sakit. Nah, hati kita ini perlu makanan. Dulu itu ada seorang ulama namanya Fathul Musil. Fathul Musil itu Imam Fathul Musil, beliau punya murid. Suatu hari Fathul Musil bertanya, "Wahai muridku, ya, alaysa bil marid idza muni'at ta'amu wasyarabu?" Wahai muridku, saya ingin bertanya, apakah seseorang akan mati kalau 3 hari dia tak makan, tak minum? Seluruh muridnya menjawab, iya guru, mati. Wa kadzalikal qalbu muni'a 'anil hikmah. Demikian juga hati, kalau tak diberi ilmu selama 3 hari, dia akan mati. Kalau ini sudah mati, fazadahumullahu maradan, Allah akan sudah kasih penyakit, diberi penyakit. Nah, kalau ini sakit, ini mati, meninggal, wah, kemana kita itu? Ini sakit, hati mati, meninggal dalam keadaan itu, udahlah, mau kemana? Kena jalan talakay ba Allah, ya Allah, nampu balik kamu dalam dunia ni. Hanalin. Itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Allah sendiri memberi gambaran bentuk penyesalan orang yang nanti saat mati bertemu Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dalam surat Sajadah. Rabbana absarna, kami sudah melihat huru-hara di sini ya Allah. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar segala sesuatu di sini. Farji'na, tolong kami ya Allah, balikkan kami. Balik lagi kami di dunia. Na'mal salihan, ingin mengerjakan amal soleh. Ada lagi. Masuk ke neraka, dilemparkan ke neraka. Penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu ada di sini? Apa dulu tak datang peringatan? Apa dulu tak hadir ulama? Apa dulu tak ada Al-Quran? Apa dulu tak pernah belajar hadis? Apa dulu tak pernah belajar ilmu? Qala bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya, dulu ada ulama di kampung kami, dulu ada tengku di kampung kami, tapi kami mendustakannya. Itu dia. Maka kata penjaga neraka, rasakanlah itu, masuk ke dalam itu. Nah, yang model-model begini, apakah kita di situ nanti, atau kita bersama orang-orang yang punya nafsul mutmainnah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah memanggil, sini jiwa yang suci, masuk ke surga. Nah, maka oleh karena itu, ya, tinggal pilih. Kita hidup membela agama Allah, atau kita hidup tepu kabeh agama Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, oleh karenanya untuk naik tingkat setelah kita, ya, membersihkan ini anggota 7 dari dosa, maka bersihkan hati, bersihkan hati. Setelah hati sudah bersih, apa yang lagi? Barulah cara yang keempat, yang terakhir. Apa itu? Menyucikan rahasia di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Sudah semua? Sudah suci hadas kecil? Sudah. Hadas besar? Sudah. Anggota 7 sudah berusaha untuk bersihkan? Sudah, tengku. Kemudian hati sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit riya dan seterusnya? Sudah. Yang keempat, hindari sesuatu selain Allah. Ingat, lihat mobil, lihat Allah. Lihat anak yang sedang lucu-lucunya, lihat Allah. Maksud lihat sini artinya ingat Allah. Jadi harus melazimkan hati, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ilah itu bukan maknanya Tuhan saja, tapi mobil, penyakit, corona, motor, anak, perempuan, apa yang kita cintai, ilah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada mobil selain Allah. Tidak ada anak selain Allah. Tidak ada rumah selain Allah. Tidak ada cinta dunia selain Allah. Nah, itu cara terakhir mensucikan hati. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah saat kita dipanggil nanti sakratul maut, Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan dengan keridaan Allah. Kita dipanggil. Nah, saya rasa ya, 4 metode ini mulai malam ini mari sama-sama kita laksanakan. Andai orang bertanya, Tengku, saya enggak sempat sampai ke metode keempat, apakah Allah memaafkan saya? Masalah memaafkan atau tidak itu hak prerogatif Allah. Surga itu punya Allah, kita punya Allah, itu bukan urusan kita. Ada menolak itu mayang tang laki ba Allah ni julung pahala ya Allah, nya kerusan dia yang dia dah semayang Allah yuk pahala atau Allah nak yuk pahala, kerusan dia. Jadi dulu itu ada seorang kakek-kakek, beliau itu bertawaf. Saat tawaf beliau selalu baca ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam. Sendiri dia tawaf itu. Seorang kakek berzikir mengitari Ka'bah dengan mengucapkan zikir la salam ya salam. Rasulullah melihat kakek itu unik. Lalu Nabi masuk ke barisan beliau, pas di tepat belakang kakek itu Nabi juga ucapkan ya salam ya salam ya salam. Baliklah badan kakek itu melihat seorang anak muda. Dia tak tahu itu baginda Rasulullah. Dia katakan, hai anak muda, engkau memperolok saya ya. Kalau engkau memperolok saya lapor nanti ke Rasulullah. Kakek itu tak tahu ini Nabi Muhammad. Lanjut lagi ya salam ya salam ya salam. Nabi Muhammad juga ucapkan ya salam ya salam. Ya salam itu artinya yang memberi selamat, yang memberi kesejahteraan. Zikir ya. Lalu saat itulah baliklah badan sekali lagi. Kakek itu berkata, memang kau kurang ajar, kulaporkanlah tingkah lakumu kepada Rasulullah nanti. Wahai kakek, akulah Rasulullah, akulah Nabi Muhammad. Saat Rasulullah itu mengatakan kepada kakek itu, Jibril turun. Nah, ini kita akan lihat apa yang Jibril sampaikan. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Tolong sampaikan kepada kakek itu, walau ia punya 1000 tahun umurnya, dia beribadah, Allah tak mau menerima pahalanya, Allah tak mau menerima ibadahnya. Terkejut Rasulullah, lantas Nabi pun memberi berita itu, menyampaikan kepada kakek itu, mohon maaf wahai kakek, barusan saya dapat wahyu dari Jibril bahwa Allah tak mau menerima amalanmu. Walau kau punya 1000 tahun umur, Allah tak menerima pahalamu, amalmu. Coba di sini kita bisa menangkap bahwa Allah punya hak prerogatif penuh mengatur pahala orang. Andai kita punya umur 1000 tahun beribadah, terus tahajud tak pernah putus-putus, kalau Allah sedang tidak suka dengan kita, kau tahajud kan? Kerutannya ya Allah dan bagaimana ya, itu urusan Allah. Apa lantas kakek tadi? Ya Muhammad, aku tak perlu pahala yang Allah berikan, aku tak perlu hadiah yang Allah berikan. Selama Allah memerintahkan aku untuk beribadah, aku tetap beribadah wahai Muhammad, dan aku akan tuntut Allah. Nya terkejut Nabi Muhammad. Pakai je tuntut Allah mah, oh mahnya nak beres. Pakai je tuntut Allah mah. Acin surah dia dijelaskan. Pakai dan pegah tuntut Allah. Begini Muhammad. Saat aku tak diterima oleh Allah ibadah, saat dosaku tak diampuni oleh Allah ampunannya, aku akan tuntut ke maha ampunannya untukku. Saat aku tak diberi kasih sayang oleh Allah,
aku akan tuntut ke maha kasih sayangnya untukku. Saat Allah tak memberikan aku rahmat, aku akan menuntut ke maha pemberi rahmat darinya untukku. Artinya apa? Sekecil apapun dosa yang kita punya, Allah tetap membalas. Sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau Allah mau mengampuni, Allah tetap mengampuninya. Dengan bahasa Maha pengampun, Maha penyayang. Di sisi lain, pelajaran kedua kita bisa dapat, Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, walau dosamu sebesar laut, ampunanku sebesar bumi. Walau dosamu sebesar alam semesta, ampunanku lebih besar berkali lipat dari itu. Dua pelajaran kita. Pertama, dari kisah kakek dan Rasulullah tadi, bahawa andai kita mengharap pahala dari ibadah, itu bukan hak kita. Nah, yang kedua, i'tibar yang bisa kita ambil, bahawa Allah Maha Pengampun. Mintalah sesuka hati kita, insya-Allah Allah akan memberikan. Termasuk ini, ya Allah, sucikanlah hati kami, sucikanlah segala dosa kami, sucikanlah segala jiwa dan tubuh kami. Mudah-mudahan kita semua esok di suatu hari nanti kelak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Kaisyah ni di Bantaran. Nak pertanyaan Hana. Hana kaji ni Hana ni kata Isya Jadi jamaah dirahmati Allah, mohon maaf mungkin malam ini tak ada pertanyaan karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya selalu berdoa kepada Allah, saya hamba yang hina di depannya, juga saya minta mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan ini, juga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Muhammad